hadir di grup ini, di grup Zoom. Kak Arfan, Kak Arya, Kak Jos, Kak Haris, Kak Lutfiatul Iftita, Kak Muhammad Hamam, Kak Novilia, Sarjana Hukum, Kak Pari Sutrisna, dan Kak Slamet, dan mungkin yang akan bergabung juga nantinya. Kita hari ini diskusi tentang SP2DK. SP2DK ini merupakan sesuatu yang dianggap apa ya, momok atau sesuatu yang dianggap cukup kurang menyenangkan bagi wajib pajak yang mendapat SP2DK. SP2DK itu singkatannya adalah, saya sendiri lupa, ya, permintaan data dan keterangan. Sebentar ya, saya malah lupa itunya, singkatannya, singkatan SP2DK. Singkatan SP2DK adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi sesuatu yang dianggap belum masuk akal atau adanya data pihak ketiga oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak ini apa namanya memiliki data yang cukup valid. Pihak ketiga itu bisa dari misalnya bagi Kak George, misalnya dari Samsat nih, misalnya saya kasih contoh ya. Saya coba buka Excel. Jadi misalnya kita beli mobil. Nah, dari beli mobil itu, saya coba kasih ilustrasi. Saya siapkan Excelnya dulu. Oke. Contohnya kira-kira seperti ini. Misalnya ada seseorang gajinya misal per bulan adalah 10 juta. Oke, misal gajinya adalah 10 juta. Saya kasih lihat. Oke, sehingga kalau ditambah THR, kita baca THR-nya sama, maka gaji 12 bulan plus THR adalah ini dikali 12 ditambah ini, tambah 130 juta. Lalu di kemudian waktu DJP menemukan data adanya pembelian misalnya mobil, hmm, harganya berapa ya? Anggi, BYD yang Denza harganya berapa ya? Sebentar kok. Oke, misalnya cuma misal. Ini mobil. Kamu pengennya mobil apa sih kemarin? Aku lupa harganya. BYD atau satu. A, Atau double T. AA, satu gini. Ya, Nah, harga berapa ini? Kan kamu pasti ingat ini harganya. itu 195 juta. Satu, 195 juta ya. Ya. Nah, ini misalnya aja nih gaji Anggi ini 10 juta per bulan. THR-nya 10 juta. Lalu gaji plus THR dan Anggi ini melaporkan SPT-nya ya ini, gajinya 130 juta. Lalu di tahun 2026 ini Anggi melakukan pembelian cash. Jadi nggak ada status hutang, nggak ada status leasing atau apapun, senilai 195 juta. Dan Anggi itu baru bekerja di tahun ini, tahun 2026 ini misalnya. Nah, berarti di sini ada kewajaran nggak? Sekarang kita bicara analisis kewajaran. Nah, kita lihat aja dari ini aja kita udah pasti tahu nggak mungkin wajar nih. Kenapa? Karena adanya selisih 135 juta, 130 sama 195 yaitu minus 65 juta, ini kembali ini. Ini kurangi. Nah, minus 65 juta. Pertanyaan dari DJP adalah
kekurangan 65 juta ini plus biaya hidup. Ketika kita punya mobil, nggak mungkin kita nggak ngecas listrik. Pasti ada kemampuan ekonomis untuk melakukan injeksi listrik atas mobil listrik tersebut. Lalu juga dimungkinkan biaya hidupnya. Kalau orang punya mobil BYD atau One ini bacanya apa sih? Atau One ini, nah itu pastinya kan dia prediksi saya nggak mungkin makan siomay yang 10.000, 15.000 dekat mall Central Park itu nggak mungkin. Tiap hari makan di situ. Nah, kadang kebiasaan saya makan di situ ya. 15.000 itu harga itunya. Pasti dia akan punya kemampuan gaya hidup yang berbeda dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Artinya dianggap ada ketidakwajaran. Belum selesai masalah sampai situ, ternyata Anggi punya beli apartemen misalnya senilai 700 juta. Tambah minus lagi. Nah, kalau yang awalnya tadi minus 65 juta, sekarang analisis kewajarannya adalah penghasilannya dikurangi mobil tadi, kurangi apartemen minus berapa? 765 juta. Sehingga yang wajar berapa? Berarti penghasilan yang wajar setidak-tidaknya adalah totalnya adalah 765 juta ini 765 ditambah uh, ya, jadi total hartanya ini kan 865. Ya, betul. Ini belum biaya hidupnya. Ini ya, SP22 kan munculnya karena ini. Ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan berikutnya lagi, misalnya sekarang Andi beli mobil ini betul, tapi ada hutang misalnya, hutang, hutang leasing misalnya. Hutang leasing. Misalnya hutang leasingnya adalah 150 juta. Jadi dia DP, banyak nolnya satu. Dia DP-nya 45 juta. Nah, pertanyaannya juga sama. 150 juta ini berapa lama? Kalau 5 tahun masih masuk akal ya. Tapi kalau ternyata 1 tahun, maka kewajaran dari kalau 1 tahun kan kalau kita bagi 12, maka sebulannya adalah 12 juta 500. Masuk akal nggak? Nah, pasti itu akan timbul surat SP2DK. Atau ada ataunya lagi. Di sini ada eh, misalnya penjualan terlapor di SPT tahunan, misalnya tahun pajak 2025, misalnya adalah senilai 9 miliar 500 juta. Banyak lagi dong ya. Misalnya ya. Tapi ternyata ada banyak supplier kita itu yang melakukan penjualan ke perusahaan kita. Misalnya ini 9,5 miliar ini adalah perusahaan kita. Supplier itu buat faktur pajak. Misalnya dalam tahun 2025 senilai 16 miliar. Dan 16 miliar ini tidak equal. Salah lagi. Nah, tidak equal, tidak equal itu sama ya. Tidak equal dengan SPT masa PPN. Tidak equal dengan SPT tahunan tahun pajak 2024. Masa Januari sampai dengan Desember. Nah, kalau ada tidak equal, berarti di sini ada kemungkinan diduga, misalnya di SPT masa Januari sampai Desember 2025 itu terlapornya hanya 2 miliar. Lalu SPT tahunan sama 12. Nah, kalau kayak gini kira-kira apa nih? SP2DK-nya isinya apa ini? Isinya apa? Isinya berarti ada dugaan. Yang pertama adalah diduga ada senilai minimal 4 miliar penjualan yang belum dilaporkan. Oke, itu
kemungkinan pertama. Sehingga kalau 4 miliar ada belum, misal dia sudah PKP, berarti ada PPN. Jadi 4 miliar kali 11%. Ini PPN-nya. Ada kemungkinan kurang bayar. Berikutnya, karena ada yang diduga itu belum dilaporkan, maka sama, ada PPh yang belum dilaporkan juga. Maksudnya PPh 29. PPh-nya berapa? Sama, 4 miliar kali, anggap aja 22%. Karena ada 20%. Totalnya berapa? Contoh ini ya. Nah, ini kasus-kasus yang biasanya sering terjadi di dalam SP2DK. Jadi ketidakwajaran. Oke, saya beri contoh lain lagi ya. Di sini misalnya hmm, terlapor penjualan SPT tahunan tahun pajak 2025 adalah 14 miliar misalnya. Lalu ada bukti potong dari customer, bukti potongnya bukti potong PPh 23 misalnya, dari customer senilai 17 ya. Nah, ada selisih berapa? Ada selisih 3 miliar. Ini berapa nih? Jadi dikali 11%. Potensi PPN-nya 330 juta. Potensi PPh sama dikali 2%. Potensi PPh dan PPN hampir 1 miliar. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Jadi SP2DK itu diawali dari banyak data-data ya. Data-data dari siapa aja? Oke, kita delete. Sudah, bisa di-delete. Kalau misalnya ke orang bisa ketahuan kalau punya mobil, kalau mobil atau motor dari data dari Samsat atau dealer yang mengeluarkan faktur pajak. Oke, itu kalau mobil atau motor ya. Untuk rumah ketahuannya dari mana? Waktu IMB, pada waktu data IMB atau developer yang mengeluarkan kurban. Misalnya tanah dari mana? Data dari BPN, Badan Pertanahan Nasional. Lalu kalau misalnya beli emas, untuk saat ini belum, tapi suatu saat adanya NIK yang toko emas ketika menjual wajib mencantumkan NIK dari NIK customer. Sebentar ya. Nih. Jadi ada banyak cara, termasuk kartu kredit. Ya, kartu kredit dari mana? Dari BIJG. Anggi itu ada yang masuk boleh dibantu admin karena co-host. Udah kok.
Ya, ya, oke, thank you. CK. Nah, ini khusus kartu kredit nih, saya jelasin. Misal kartu kredit dalam 1 bulan, itu pemakaiannya adalah 30 juta nih misalnya. Berarti kalau kita kali 12 berapa? Berarti 360 juta. Nah, sama enggak dengan penghasilannya? Kalau ternyata berbeda, maka AR, oke, saya dulu ya. Di pajak itu ada satu namanya AR. AR itu adalah account representatif. Berikutnya ada fungsional. Fungsionalnya adalah pemeriksa. Berikutnya lagi adalah penyidik. Silakan saya approve aja. Adelia Haryono untuk rekod di komputernya saya approve. Silakan. Penyidik itu PPNS. Penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil. Nah ini coba kita lihat dulu ya. Anggi, saya kirim 2 video, 1 foto. Nanti disiapkan ditampilkan. Disiapkan dulu, Anggi. Baik kok. Oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Jos. Kalau warisan orang tua yang sudah meninggal, meninggalnya tahun 2023, apakah masih keluarga SP23 untuk konfirmasi 2023? SPT-nya masih atas nama orang tua karena pewarisnya belum terbagi. Oke, jadi saya cerita dulu kasus yang pernah saya hadapi di salah satu KPP di Provinsi Banten. Itu ada satu SP23 yang melihat adanya apa namanya hmm, ketidaksesuaian data. Jadi ketidaksesuaian data ini ketika terjadi ya, dilakukan proses SP23. Lalu yang di SP23 itu malah sudah meninggal sama persis dengan kejadian kayak gini. Yang kami lakukan adalah pertama kami siapkan dulu surat kematian atau akta kematiannya. Kenapa? Berarti artinya ketika sudah meninggal maka hal tersebut sudah tidak dapat dipermasalahkan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menyiapkan surat kematiannya, lalu kita beri penjelasan, bla 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 bla, akhirnya SP2DK tersebut ditutup. Nah, langkah berikutnya adalah penutupan NPWP dari yang meninggal tersebut. Karena kalau enggak, itu akan tetap menjadi data di dalam Direktorat Jenderal Pajak. Itu langkah itu dulu ya. Hanya saja, ada hanya sajanya ya. Nah, ketika warisan ini, kan ada tadi namanya warisan ya. Warisan ini belum dilaporkan di SPT, di pemberi warisan, maka penerima waris inilah yang nanti akan menanggung beban pajaknya. Jadi tergantung.
Nanti ketika penerima waris itu apakah bebas pajak? Warisannya bebas pajak. Warisannya ya. Bentar, saya harus baca lagi. Oke, ada pertanyaan lagi dari mana nih? Dari Kak Arya ya. Nah, warisannya sih bebas pajak ya, tetapi kalau ternyata belum dilaporkan di SPT pemberi waris, maka penerima waris itu wajib melaporkan SPT-nya, menanggung beban pajak. Kayak gitu. Terus ada pertanyaan PTP perorangan yang dimiliki oleh satu orang menggunakan sebagai dividen untuk privat, apakah ada dasar untuk mengatur aturan? Pada prinsipnya dividen kena 10%, kecuali dividen tersebut diinvestasikan ke instrumen-instrumen keuangan yang sudah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Instrumen keuangan itu misalnya dia beli menabungkan ke deposito, tetapi tidak boleh dicairkan dalam waktu 3 tahun. Jadi 3 tahun itu harus diendapkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar investasi-investasi instrumen keuangan ini itu berjalan dengan baik. Maksudnya baik itu memutar roda perekonomian. Tapi ada laporan realisasi yang harus dilakukan selama 3 tahun. Kayak gitu. Jadi setiap tahun itu ada laporan realisasinya. Kalau PT tidak mengenal istilah privé ya. Privé hanya dikenal di CV. Kalau dalam proses akuntansi komersial, akuntansi bisnisnya ada privé, silakan. Tetapi privé yang ada di PT itu nanti harus dikoreksi. Jadi tetap menjadi penghasilan bagi penerima, baik dia sebagai gaji maupun dia dividen. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi ada 3 di DJP, AR, fungsional, dan penyidik. AR ini adalah orang yang mengeluarkan SP2DK itu tadi. Kalau fungsional, tugasnya adalah melakukan pemeriksaan. Lalu apa namanya? Kalau penyidik itu yang melakukan penyidikan adanya dugaan di bidang tindak pidana pajak. Nah, hari ini kita bicara tentang apa namanya? SP2DK. SP2DK adalah produknya yang keluarkan adalah AR. Ya, saya juga PNS ini, tapi PNS-nya bukan pegawai negeri sipil. Coba saya intermezzo dikit ya, biar nggak tegang hari ini pagi-pagi. Mandi-mandi, biasanya kan I hate Monday, udah dengerin pajak, tegang gitu. Nah, nih, saya izin sharing aktivitas saya. Silakan Anggi videonya dulu. Ada share sound juga ya, biar terdengar soundnya. Waduh, soundnya nggak kedengaran lagi. Soundnya tidak terdengar, Anggi. Fotonya aja kalau gitu. Sebentar kok, diulang. Oke, Tadi iya, error. soundnya tidak ada, padahal saya udah bilang ada share soundnya. Bisa ada share soundnya, Anggi. Waktu share itu kan ada pilihan, share sound juga. Ya udah, yang fotonya aja, fotonya aja. Nggak ada suaranya, yang fotonya aja. Nah, ini foto 13 Februari 2026, sekitar 1 minggu yang lalu atau beberapa puluh hari yang lalu. Izin berbagi kebahagiaan. Jadi S1 seni musik saya lulus akhirnya, karena saya nyebutnya pegawai negeri sipil, kalau ini pemusik negeri sipil ya. Oke, ini nanti kalau soundnya sudah bisa nanti saya share deh salah satu aja. Oke, kita kembali ke materi, boleh stop share. Oke, kita kembali ke sini. Coba bisa dilihat dulu alurnya SP2DK kayak gimana, silakan.
Bukan juara Kak Jos, sarjana musik. Gitu, thank you, thank you. Coba boleh dilihat dulu materi ini. Saya yakin harus dicermati dulu.
potensi pajaknya besar, atau di situ ada industri yang menjadi pionirnya atau menjadi top leadernya di marketnya. Jadi kalau misalnya apa ya, misalnya teman-teman di sini industrinya itu adalah yang top leadernya, satu sisi berbahagialah karena berbahagia itu maksudnya adalah dia memiliki income yang tinggi. Cuma pasti menjadi sorotan dari DJP kayak gitu. Oke. Nah, ini segmentasinya nih. Dari WP strategis itu misalnya industri HP yang paling gede mana? Industri tekstil atau industri kuliner atau industri beton atau industri food and beverage gitu. Nah, ini basisnya ini ya. Jadi jangan kaget ketika misalnya kok di dalam industri itu kok apa namanya ada perbedaan gitu. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan saya sambil bahas beberapa chat yang relatif penting. Oke, dan KPP sekarang ada Pratama, ada khusus, ada Madya, ada wajib pajak besar, gitu. Ya, ini ya, aktivitas pengawasannya ini. Nanti Anggi boleh di-share materi ini ke teman-teman semuanya. Baiklah. Nanti detailnya saya info, share-nya lewat apa atau gimana. Nah, nih, ini juga ada surat himbauan untuk melaporkan surat dikukuhkan sebagai PKP atau pembetulan laporan. Sebetulnya SP2DK ini ya ini, cuman mereka punya produk lain yaitu namanya SP2 Data. Jadi surat permintaan data dan keterangan data itu ini terhadap apa namanya sesuatu yang dianggap tidak masuk akal buat mereka ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, ketika kita membenci atau tidak nyaman atau sebel atau pokoknya diksi-diksi lain dan sejenisnya sinonimnya dengan AR, saya berusaha untuk mentranslate-nya seperti ini. Teman-teman melihatnya angka 6 soalnya, tapi di berseberangan melihatnya angka 9. Jadi kan ketika satu angka dilihat dari dua sudut pandang, yang satu 6 kan yang satu 9. Nah, buat teman-teman, pajak itu kalau bisa serendah mungkin 6 misalnya. Tapi buat sana, karena sudut pandangnya berbeda, pajak itu adalah pendapatan, sehingga 9. Nah, ketika 9, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ada perbedaan kepentingan. Yang satu menganggap beban, yaitu kita sebagai wajib pajak, yang satu menganggapnya sebagai pendapatan. Dan itu menurut saya, ya normal-normal aja ya. Kenapa normal-normal aja? Karena mereka juga memiliki target atas pekerjaannya. Cuman memang di dunia itu tidak ada yang suka dipajekin ya. Makanya ketika ada SP2DK, siapapun pasti ngerasa AR ini mempersulit. Tapi cobalah untuk kita melakukan tax planning. Jadi tax planning itu apa sih? Tax planning itu adalah bagaimana ketika kita melakukan pelaporan pajak, itu sudah seminimal mungkin potensi masalah yang timbul dari laporan pajak yang kita sajikan. Satu, equal. SPT PPN dengan penjualan di SPT tahunan badan itu sama. Nah, itu sudah salah satu tax planning. Dua, PPh satu dengan biaya gaji di dalam SPT tahunan itu juga equal. Tiga, biaya jasa-jasa yang harus dipotong PPh tiga maupun
pasal 4 ayat 2 atau sewa misalnya atau apapun itu juga sudah equal dengan biaya-biaya yang keluar di SPT tahunan badan. Nah, equal ini penting termasuk pembelian. Pembelian yang kita sampaikan di SPT tahunan dengan pembelian di SPT masa equal lah, sama persis. Tidak boleh geser Rp1 pun atau tidak boleh selisih Rp1 pun. Itu salah satu tax planning yang menurut saya mendasar. Oke, tax planning berikutnya, kita melaporkan apa adanya. Jadi kalau kita sudah punya itikat, misalnya, oh omsetnya 10 miliar, kita laporkan 7 miliar. Nah, itu sudah tax avoidance atau arahnya sudah penggelapan pajak. Kalau tax planning, 10 miliar laporkan 10 miliar. Hanya saja kita bisa trik pada penggunaan metode persediaan. Misalnya kalau pakai Vivo sama Everest itu tinggi mana sih lah pajaknya. Nah, itu kita bisa bermain di situ. Itu masih legal-legal saja sepanjang bisa dibuktikan. Atau hal lainnya misalnya adalah rekonsiliasi fiskal. Kadang-kadang kita tuh pas dipanggil AR yang ditanyain hal A. Tapi sampai AR, B, C, D jadi ikut ditanyain. Kenapa? Karena tidak cermat pada waktu rekonsiliasi fiskal. Nah, sehingga laporan pajak ini juga harus benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya. Termasuk kesamaan antara saldo bank per 31 Desember tahun pajak tersebut dengan neraca. Sehingga teman-teman punya opsi. Satu, upgrade pengetahuan pajak atau hire konsultan pajak atau hire karyawan di bidang pajak yang itu. Ini nggak ada dalam rangka promosi ya saya. Dalam arti saya di sini tugasnya mengedukasi teman-teman semua agar nggak ada masalah di situ. Nah, itu salah satu bentuk tax planning. Nah, sehingga di sini kalau dilihat dari uraiannya P2DK adalah kegiatan untuk meminta penjelasan. Ya, jadi minta penjelasan, hey ini gimana nih? Kayak gitu. Nah, ini bentuknya nih. Wah, saya paling senang tuh paragraf pertama itu. Kami mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi atas partisipasi dan kepedulian saudara. Wah, dalam rangka membangun negara melalui APBN. Nah, cuman ya ada nyebelinnya. Mana sih? Sebentar, saya kecilin dulu ya. Nah, ini suratnya. Maka diperoleh berdasarkan ini adalah ya. Nah, kalau misalnya dengan AR itu clear, maksudnya clear itu sepakat ya, produknya adalah berita acara. Clear? Yuk, nah itu. Tapi kalau ternyata nggak clear, itu. Jadi ada berapa nih tambah bayar ya, akhirnya disepakati dengan HR-nya. Sehingga wajib di sini wajib pajak kalau tidak memberi tanggapan kayak gimana? Nah, kalau tidak memberi tanggapan dinaikkan ke pemeriksaan, bahkan mungkin penyidikan. Ya, karena punya ada potensi pidana nih kayak gitu ya. Coba boleh dicermati dulu. Oke, sampai sini silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ada ini ada chat satu.
PPDK bila tidak setuju dengan teman bisa langsung gugat. Gini, Kak Jos, kalau SP2DK itu kan nggak ada produk hukumnya ya. Jadi SP2DK itu produk akhir itu cuma berita acara dan itu tidak ada kekuatan hukum. Jadi izin saya berbagi pengetahuan. Jadi kan kuliah saya untuk S1-nya ada 4, S2-nya ada 2. S1-nya ada pertama S1 akuntansi, yang kedua S2, S1 hukum, yang ketiga S1 seni musik yang barusan kemarin lulus, yang keempat S1 pendidikan akuntansi. Jadi ide mengedukasi ini habis lulus S1 pendidikan akuntansi kemarin. Jadi eh, dosen pembimbing saya di kuliah pendidikan akuntansi kasih wejangan dalam keimanan dia seorang muslim, saya sendiri non Islam ya, saya sendiri Kristen Protestan, dia kasih satu ayat yang baik menurut saya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Makanya produk ini itu terjadi karena dalam saya penyusunan skripsi S1 pendidikan akuntansi. Lalu S2 saya ada S2 hukum dan S2 akuntansi. Nah, sesuatu yang digugat itu harus ada produk hukumnya dulu dalam ranah administrasi. Misalnya perjanjian itu sudah ada kekuatan hukumnya. Misalnya kita dengan leasing atau putusan pidana di level pengadilan negeri misalnya. Nah, dalam hukum pajak kita di dalam AR itu atau SP23 tidak ada produk hukumnya. Kalau pemeriksaan ada. Jadi pemeriksaan itu ada 4. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, ada surat ketetapan pajak lebih bayar, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ada surat ketetapan pajak nihil. Nah, di situ ada namanya apa namanya sesuatu yang bisa digugat. Jadi kalau misal kita tidak cocok atau oh ini AR-nya ngarang-ngarang nih temuannya, ini AR-nya cari-cari nih. Nah, pembuktian kita justru di level pemeriksaan atau penyidikan. Jadi di pemeriksaan kita tinggal sampaikan sanggahan-sanggahan atau argumentasi atau data-data bukti-bukti ketika terjadi proses pemeriksaan. Nah, di situ kan akan ada dua arah nih. DJP ini kita atau wajib pajak atau konsultan pajak yang mewakili selaku kuasa wajib pajak itu apa? Nah, itu nanti terjadi proses diskusi seperti itu. Nah, ketika nanti di pemeriksaan baru ada apa namanya? Baru ada gugat dalam bentuk SKP, KB atau SKP tadi surat ketetapan pajak. Itu. Ada pertanyaan mungkin? Oke, saya baca dulu. Oke, terima kasih. Jadi ketika menggugat itu kalau dalam ranah hukum pajak harus sudah ada SKP, surat ketetapannya, atau surat keputusan keberatan, atau surat keputusan banding, atau putusan pidananya harus sudah ada. Nah, itu baru kita menggugat. Termasuk menggugat pembatalan SKP itu bisa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Seperti itu. Oke. Tanggapan SP23 14 hari sejak itu. Jadi dalam proses. Nah, kalau misalnya deadlock, maka bisa naik ke pemeriksaan atau penyidikan. Oke. Terakhir dari saya adalah ini kan di sini ada nih kunjungan ya. Nah, kunjungan ini juga cukup
apa ya, cukup bukan berbahaya, tapi harus diantisipasi. Karena seringkali AR itu melihat hasil penjualan hari itu dikali 300 misalnya 300, kan dalam satu tahun 365 hari ya. Dia ngali 300 hari deh. Misalnya penjualan hari itu tuh ada 20 juta, nanti 20 juta dikali 300 hari. Kalau nggak sesuai, maka harus ada pembuktian. Prinsipnya, apapun yang ditemukan oleh AR, ketika memang kita rasa itu tidak sebenar-benarnya terjadi, maka yang terjadi adalah kita harus melakukan pembuktian. Nah, kalau nggak sama gimana? Nah, itu kan pertanyaannya penting kan? Oke. Jadi, pembuktian itu sangat penting. Kenapa? Karena petugas pajak ini juga harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya ke BPK dan KPK. Jadi kalau ada yang dianggap melakukan kerugian negara, mereka bisa saja kena masalah di kemudian waktu. Jadi mari kita dukung juga untuk sistem hukum kita itu secara baik. Jadi kalau misalnya kita belum benar, lakukan pembetulan. Kalau masalahnya di cash flow, bicarakan dengan AR ya. Karena AR ini juga tidak dalam rangka menyulitkan pekerjaan pebisnis. Tetapi memang ada beberapa AR, oknum-oknum, saya ulangi, oknum-oknum yang mungkin ya rese aja kayak gitu. Tapi itu hanya minor sekali lah. Hampir hampir tidak ada ya, ada satu dua lah tapi kayak itu. Tapi saya mengenal AR hampir sebagian besar itu mereka berusaha untuk juga membantu. Cuman memang bahasa-bahasa mereka seringkali diksi-diksinya tidak membuat teman-teman wajib pajak nyaman karena diksi-diksinya mungkin tekanan, ancaman kayak gitu ya. Diksi-diksi yang terlihat seperti ancaman, terlihat seperti itu. Mungkin teman-teman ketika nanti belajar pajak, memang ternyata pajak itu bicara cuma resiko, resiko pidana, resiko bunga, resiko administrasi. Ya akhirnya karena teman-teman AR ini mempelajarinya hanya tiga resiko ini, yang keluar seperti seolah-olah menekan, seolah-olah mengancam. Tapi mereka prinsipnya sedang melakukan penegakan hukum di dalam hukum pajak. Nah, tips dan trik dari saya sebagai wajib pajak harus gimana? Pastikan data-datanya lengkap. Definisi lengkap itu adalah teman-teman memiliki data yang otentik dan tidak dibuat-buat dan memang sudah melakukan pelaporan pajak dengan sebenar-benarnya. Itu tips pertama. Tips kedua, meskipun sudah sebenar-benarnya, kalau tidak dilakukan tax planning, tadi ada ekualisasi, ada nggak yang bisa dan nggak bisa dibiayakan, maka itu jadi percuma. Sudah benar tapi salah langkah, akhirnya malah salah lapor, akhirnya timbul SP2DK menimbulkan bayar pajak di luar keseharusnya. Itu mungkin-mungkin aja. Sehingga yang berikutnya adalah lakukan tax planning. Meng-hire orang yang paham pajak, salah satunya meng-hire staf pajak, meng-hire konsultan pajak, atau meng-hire apapun orang yang punya keterampilan termasuk upgrade diri di bidang pajak, itu bagian dari tax planning. Gitu ya. Karena menurut saya kemampuan seseorang ini juga sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman semuanya. Oke, saya coba baca chatnya dari Pak Haris atau Kak Haris. Sebentar ya. SP2DK-nya lebih ke wirausaha sih. Cuman karyawan tetap mungkin, Kak Haris. Jadi, misalnya karyawannya dia karyawan yang penghasilannya 2 digit atau 3 digit. Kan di Jakarta udah banyak tuh yang penghasilannya di atas 9 juta, misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta. Bahkan teman saya jadi manajer di salah satu perusahaan multinasional itu di Jakarta dia income 40 juta. Saya sendiri pernah LinkedIn saya di eh, DM sama salah satu kantor akuntan publik terbesar, ya salah satu yang terbesar di Indonesia, dikasih offering 35 juta per bulan. Nah, apa namanya, saya balesnya, saya mending apa namanya menjadi raja di kerajaan kecil daripada jadi prajurit di kerajaan besar. Saya balesnya kira-kira gitu. Karena kan saya sudah punya kantor, meskipun kantor saya tidak sebesar kantor mereka. Nah, misal saya tadi terima tuh offeringnya 35 juta, kan saya karyawan juga nih. 35 kita kali 13 berapa tuh? Berarti kan hampir 400 juta lebih, hampir setengah miliar ya.
Dan penghasilan saya tidak final. Berarti kan kena yang bisa tarif sampai 30 atau 35%. Dari yang 5% sampai 30 atau 35%. Artinya apa? Artinya karyawan pun mungkin-mungkin aja. Karyawan-karyawan yang punya penghasilan yang tinggi. Ada juga direktur, tapi dia bukan pemegang saham, dia gajinya 200 juta per bulan. Ada, saya pernah lihat dia 200 juta per bulan, tapi dia bukan pemegang saham. Jadi dia bukan pemilik, dia karyawan. Sama seperti yang bergaji UMR. Bedanya di gaji sama di jabatannya ya, dia 200 juta. Artinya apa? Karyawan pun iya, cuman karyawan yang penghasilannya pasti di atas PTKP. PTKP kita berapa sih saat ini? 54 juta per tahun alias 4,5 juta per bulan. Jadi SP2DK ini dominannya menyasar ke wirausaha, tapi kalau ke karyawan, possible-nya di mana? Bagi yang sudah di atas PTKP. Gitu Kak Haris, semoga jawabannya membantu. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya izin akhiri. Besok masih ada lagi jam 9 dengan materi yang besok materinya apa sih? Agi? Punya itunya nggak? Punya leafletnya nggak? Belum dapat kok. Belum dapat ya, coba saya cek dulu. Sudah besok. Materinya bentar ganti. Ini materi yang sebetulnya simpel, tapi nyebelin. Nyebelinnya karena apa namanya? Nih, sebentar, sebentar. Oh, copy tulisan saya. Nah, ini dia. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 2, 3 ya. Besok pemeriksaan. Pemeriksaan pajak penagihan keberatan banding. Nah, ini sesi-sesi gugat menggugat nih kalau yang besok ini. Besok tentang pemeriksaan pajak. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu besok dan hari-hari yang lain di sesi yang sama. Selamat pagi.